Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurinda Ramadhani dari kelas C1 dengan NIM 2190302234. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja KWU 2, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, bisnis facilitator atau developer. Dalam buku kerja yang pertama yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasanya bergerak di bidang kuliner, unit usahanya yaitu House Bakery of Benazir Cake. Langkah-langkah yang pertama, ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencangkupi, mengembangkan kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, identifikasi setiap kelayakan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis. Kesepakatan hukum, yaitu yang pertama ada perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok, untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasil rekaman bentuk organisasi dapat mencangkupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencangkupi sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Yang kedua, transferabilitas bisnis di masa depan. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi, yaitu hasil rekamannya dapat mencangkupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Yang pertama, ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, situ, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, dan yang terakhir, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan mencakupi yang pertama Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Yang kedua, Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Yang ketiga, ketentuan pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha restoran. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang pada pasal 1 Angka 1 bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam pasal 82 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, buku kerja yang kedua, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Untuk elemen yang pertama, yaitu identifikasi pengelolaan keuangan.
Kriteria unjuk kerjanya 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas dalam keadaan baik, likuiditas dalam keadaan baik, efisiensi dalam keadaan baik, stabilitas dalam keadaan sedang. Karena sering terjadi dalam pengeluaran perubahan harga bahan baku yang berubah-ubah, disebabkan karena adanya hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, atau Tahun Baru, Hari Raya Idul Adha. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada preparasi laporan, laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow dalam keadaan baik. Yang kedua, preparasi perakiraan keuangan, yaitu pendapatan, pengeluaran, belanja modal dalam keadaan sedang. Yang ketiga, preparasi proforma laporan keuangan, yaitu laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma cash flow dalam keadaan baik. Dan yang terakhir ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, yaitu rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri dalam keadaan baik. 1.3 Laporan historis keuangan, diidentifikasi laporan keuangan, neraca, laporan cash flow dalam keadaan baik semua. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dalam keadaan baik. Yang kedua, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis dalam keadaan baik. Dan yang terakhir ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada yang pertama, catatan penjualan terdahulu, yang kedua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya dalam keadaan baik. Untuk elemen yang kedua, yaitu identifikasi proforma laporan keuangan, kriteria unjuk kerjanya 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama, proforma laba rugi, yang kedua, proforma pendapatan, yang ketiga, proforma neraca, dan yang terakhir, proforma arus kas. Semuanya dalam keadaan baik, kecuali proforma arus kas dalam keadaan sedang. Yang 2.2 rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama, likuiditas dalam keadaan baik, yang kedua, efisiensi operasinya dalam keadaan baik, yang ketiga, profitabilitas dalam keadaan baik. Yang selanjutnya ada rekomendasi, yaitu alasan mengapa ada keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau sedang. Yang pertama, tujuan keuangan perusahaan. 1.1 Profitabilitas baik karena produk yang diproduksi selalu mengikuti tren juga keinginan konsumen sehingga meningkatkan keuntungan. Yang kedua, likuiditas baik karena perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi obligasi jangka pendek sehingga tidak mengecewakan investor. Efisiensi baik karena aset yang paling utama yaitu karyawan. Perusahaan berusaha untuk selalu memberikan rasanya yang nyaman dalam bekerja kepada setiap karyawan agar karyawan bisa bekerja dengan baik. Pelanggan juga termasuk kepada aset, di mana kita harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik juga, selalu memberikan rasa puas terhadap produk yang kita punya. Dalam menjaga aset bisa dilakukan dengan asuransi bisnis, memisahkan rekening pribadi dan perusahaan, dan menerapkan sistem kontrak yang tepat. Yang terakhir ada stability dalam keadaan sedang karena dalam pengeluaran tidak bisa dipastikan selalu stabil. 1.2 Proses pengelolaan keuangan. Preparasi laporan pendapatan neraca cash flow dalam keadaan baik karena pencatatan keuangan tercatat terperinci dalam laporan ini dan hasilnya tidak di bawah rata-rata dengan tahun sebelumnya. Preparasi perakiraan keuangan dalam keadaan sedang karena adanya perbedaan harga bahan pokok dan barang-barang lainnya, terlebih jika mendekati hari-hari besar. Preparasi proforma keuangan, laporan keuangan dalam keadaan baik karena rencana yang dibuat untuk kedepannya sesuai dengan rasio sebelumnya agar kedepannya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang terakhir ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan dalam keadaan baik karena selalu membuat rasio analisis target tercapai dari tahun sebelumnya, mendapatkan sumber daya alam atau bahan baku yang lebih murah dan langsung dari distributor. 1.3 Laporan historis keuangan dalam keadaan baik karena pencatatan keuangan, pemasukan, pengeluaran, pendapatan, rangkuman kas selalu ada
tercatat dan terinci dalam laporan tersebut. 1.4. Perakiraan keuangan perusahaan sedang dalam masa baik karena historis perusahaan mengikuti persiapan perakiraan sebelumnya, dan untuk penjualan perusahaan baru didasarkan dengan pengalaman usaha sejenis. Yang kedua ada laporan proforma. 2.1. Laporan proforma laba rugi, baik karena perusahaan selalu membuat laporan perkiraan pendapatan dan beban perusahaan yang akhirnya menghasilkan laba bersih berdasarkan rasio tahun sebelumnya. Laporan proforma pendapatan, baik karena perusahaan membuat perencanaan untuk transaksi seperti penjualan dan operasinya. Laporan proforma neraca, baik karena perusahaan terus membuat laporan ini agar mengetahui jumlah aset, kewajiban membayar hutang, dan ekuitas atau modal. Laporan proforma arus kas, dalam keadaan sedang karena jumlah pengeluaran kas tidak tetap karena adanya kenaikan atau perbedaan harga dalam pembelian bahan pokok. 2.2. Rasio analisis, baik semua dalam likuiditas, efisiensi operasi, dan profitabilitas karena perusahaan terus berusaha agar dapat beroperasi dengan efisien, juga selalu memenuhi obligasi jangka pendek. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat dilihat kesimpulannya yaitu ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Dalam buku kerja yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerjanya 1.1. Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi. 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi. 1.4. Persyaratan okupasi diidentifikasi. 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi. 1.6. Jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7. Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8. FTE atau full-time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9. Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Hasil rekamannya terlampir. Langkah yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1. Rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yang pertama, saluran dan teknologi yang tepat. Yang kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang ketiga, mengadakan panel seleksi. Yang keempat, mengembangkan pertanyaan wawancara. Dan yang terakhir, menjadwalkan wawancara dan memberitahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi. Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi, dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Hasil rekamannya yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang terakhir, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Langkah yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak yang pertama yaitu memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, dan yang terakhir hak khusus karyawan perempuan. Untuk kewajibannya,
kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif, mencakupi kepentingan bersama, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketetapan bekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Yang pertama yaitu konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan, yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Dan yang terakhir, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu ada pelatihan. Program pelatihan dilakukan yaitu pelatihan induksi dan orientasi pekerjaan. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil rekaman evaluasi yaitu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kedua yaitu analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Langkah yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kerja yang pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja tim, yaitu yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi rendah kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan, yaitu kolaborasi, kerjasama, kompetisi, bekerja sama. Berikut adalah struktur organisasi House Bakery of Benazir Cake. Ada direktur utama, manajer operasional dengan supervisor, admin, storekeeper, waiter dan waitress, manajer produksi dengan chef pastry, baker and decoration, manajer keuangan dengan kasir. Selanjutnya yaitu lampiran rencana staffing. Seperti yang terlampir, di sini menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab, persyaratan kebutuhan pelatihan, perkiraan mulai bekerja, sampai perkiraan durasi kontrak. Untuk persyaratan sudah dipastikan berbeda di setiap departemen, begitu juga dengan kontrak, akan disesuaikan dengan kebutuhan di departemen masing-masing. Perkiraan mulai bekerja diperkirakan akan mulai bekerja 1 minggu setelah masa pelatihan. Berikut tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama ada direktur utama, menjamin bahwa karyawannya memahami visi, misi, serta tujuan dari perusahaan, mengawasi kompetisi bisnis secara menyeluruh, menyusun, mengkomunikasikan, dan menerapkan visi, misi, serta dapat menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh perusahaan. Yang kedua, ada manajer operasional, memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi serta distribusi semua unit operasional dilakukan secara berkualitas, efektif, dan efisien, serta memenuhi ketentuan dan standar operasional prosedur perusahaan yang berlaku. Manajer produksi bertanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi, mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, membuat rencana jadwal produksi untuk pekerjaan itu. Manajer keuangan mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lain. Chef pastry membuat kreasi berbagai jenis kue-kue, melakukan eksperimen untuk menciptakan resep kue dan melakukan evaluasi terhadap hasil kreasinya, merencanakan, mengatur, dan mengawasi pekerjaan di dalam pastry. Supervisor operasional memastikan konsumen merasa puas dengan layanan, memastikan penjualan mencapai target yang telah ditentukan. Pengelolaan stok barang yang ada biasanya menggunakan skema FE/FO atau first in, first out. Barang yang dekat tanggal kadaluarsanya harus diprioritaskan dijual.
Baker and decoration, membantu chef membuat cake, membuat laporan bahan dekorasi yang habis dan untuk persediaan, membuat bahan-bahan atau krem untuk dekorasi, membuat dekorasi dari coklat, buah, dan yang lainnya. Admin, menerima serta membalas pesanan online atau email yang masuk, melakukan order atau pesanan ke pabrik. Bertugas untuk menginput atau memasukkan data penjualan yang dikerjakan sales. Waiter atau waitress bertanggung jawab atas kebersihan, kelengkapan di area restoran, menata meja dan memastikan meja bersih, lengkap, dan rapi, merekomendasikan menu favorit dan menu baru pada customer. Stockkeeper, menjaga keamanan dan kebersihan di toko, melakukan proses penyimpanan material operasional berdasarkan prosedur yang telah ditentukan perusahaan, melakukan penerimaan barang dan meneliti apakah barang yang sesuai dengan faktur pembelian dan surat pesanan. Dan yang terakhir ada kasir, bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan, melakukan pencatatan kas fisik, serta melakukan pelaporan kepada atasan, melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.